Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, Mas, Mbak semuanya, dan bertemu lagi di Selamat pagi. pelajaran matematika wajib hari ini kelas 11 ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang akan kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan akan berguna di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum dimulai, oke Pak Andi absen dulu ya. Mbak Tria, hadir ya? Lancar Hadir, ya? Pak. Oke. Ya. Untuk materi hari ini, kita akan pelajari tentang program linear 2 variabel. Tujuan pembelajaran ini untuk program linear 2 variabel itu adalah untuk bisa menjelaskan apa itu program linear 2 variabel. Kemudian diharapkan juga nanti kalian semua bisa membuat sebuah model matematika dari persoalan program linear 2 variabel. Saya masih ingat materi ini dulu pernah kalian pelajari di SMP. Ini ada bentuk aljabar, ini ada dulu. Ada yang masih ingat? Ayo, bagaimana cara membuat kita misalnya dulu pasti ingat buku dimisalkan X, pensil dimisalkan Y. Kalau beli 2 buku dan 1 pensil, kira-kira berapa X dan berapa Y? Ada yang masih ingat pelajaran SMP ya? Masih ingat ya? Tadi Pak Andi sudah membuat grup ya. Dan silakan untuk video yang sudah Pak Andi kirimkan bisa dicermati. Akan Pak Andi bantu dibuka dari sini. Ya. Program linear merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Oke, nah Pak Andi potong di sini. Jadi program linear itu adalah suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini sehingga nanti paling tidak kalian semua bisa tahu kita lagi belajar apa sih? Oh, program linear untuk apa sih? Nah, ini sebagai dasarnya. Nah, kemudian nanti selain kalian bisa menjelaskan program linear ini, kalian juga harus bisa membuat model matematika. Perhatikan contoh model matematikanya ini. Pedagang buah itu memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Yang pertama, misalkan variabel tersebut. Pedagang buah itu memiliki modal 1 juta. Artinya, ketika dia menggunakan uang di bawah 1 juta itu masih bisa. Tetapi tidak akan bisa menggunakan uang lebih dari 1 juta, sehingga tandanya di sini adalah kurang dari atau sama dengan ini. Video sudah Pak dikirimkan ke grup ya. Silahkan kalian bisa dicermati dan bisa menuliskan kembali, diamati apa yang kesulitan di situ. Kemudian silakan salah satu atau mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan penjelasan di video. Pak Andi tunggu 3 menit ke depan. Mungkin ada yang mau tanya, Pak Andi persilakan. Saya belum paham, Pak, caranya belajar matematika. Oh ya, oke. Iya, oke. Satu dari Mbak awalin dulu ya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi di video kalian cermati di menit keempat tadi. Itu ada yang pertama adalah memisalkan variabelnya. Loh, variabel itu apa? Nah, variabel itu yang akan kita permisalkan tadi. Karena tadi kasusnya itu pedagang membeli apel dan pisang, maka kita misalkannya adalah apelnya sebagai X, pisangnya sebagai Y. Kelompoknya sudah Pak Andi bentuk, ada 2 kelompok, masing-masing kelompok A dan kelompok B. Nah, Pak Andi akan kirimkan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya akan Pak Andi kirimkan di grup ya. Oke, silakan masing-masing dicek grupnya. File yang Pak Andi kirimkan di grup itu ada lembar kerja seperti ini. Ada 2 bagian, yaitu apersepsi dan kegiatan inti. Di sini ada persepsi, kemudian nah titik-titik inilah yang kalian isikan. Ini diisi satu kelompok satu saja ya. Ayo kita diskusikan di grup. Semuanya diskusi di grup. Pak Andi akan memantau dari grup A dan grup B-nya. Oke, ini sudah Pak Andi kirimkan. Kita bisa komunikasi di grup. Silakan. Itu LKPD-nya nanti silakan di
tulis ya, kemudian nanti dikirimkan langsung ke Pak Andi. Jadi yang titik-titik itu sudah diisikan nanti. Betul, ya seperti itu. Nah, ini sudah diisi ternyata ya, sudah pada lengkap ini. Oke. Diskusinya berarti kelompok A silakan yang mewakili satu anak ya, kelompok A bisa mempresentasikan hasilnya, kemudian nanti kelompok B yang mengomentari atau menanggapi. Karena permisalan dari tas A dan tas B kita jumlahkan menjadi berapa itu di situ? X tambah Y ya. Ya, betul. X tambah Y. Terus? Kurang dari 25. Kurang dari 25. Oke. Ya jadi menurut saya program linear itu adalah salah satu cara untuk menemukan solusi dari permasalahan yang memuat dua variabel. Oke. Sekarang gantian kelompok A, coba ditanggapi. Apakah kesimpulan dari Mbak Tria itu sepakat tidak kelompok A kira-kira? Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, sama ya? Sama. Nah, oke. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, Pak. Betul. Oke. Nah, itu kemudian coba dari kelompok A ini langkah-langkah menentukan model itu kira-kira yang pertama apa dulu? Ya, Pak. Oke, silakan. Memisalkan ya, Pak. Memisalkan. Apa yang dimisalkan? Variabelnya ya? Betul. Terus apa lagi? Yang diingat apanya lagi? Tanda pertidaksamaannya. Nah, itu jangan sampai lupa. Kesimpulannya seperti itu ya. Jadi program linear dua variabel seperti yang disampaikan Mbak Tria tadi betul adalah sebuah program untuk menghitung keuntungan maksimal atau minimal atau nilai optimumnya bisa kita cari. Nah, langkah-langkah juga sama sudah disampaikan tadi. Betul, tadi sepakat dengan kesimpulan dari kelompok A maupun kelompok B bahwa langkah-langkahnya itu adalah yang pertama dengan memisalkan variabelnya, menggunakan X, menggunakan Y boleh. Kemudian jangan sampai lupa adalah tanda pertidaksamaannya. Kemudian jangan lupa juga fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu adalah untuk menghitung keuntungan maksimalnya atau biaya minimalnya. Oke, itu kesimpulannya. Kemudian setelah sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Saya sudah paham. Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah ikut berdiskusi. Tadi di grup juga Pak Andi lihat itu sudah pada mengirimkan usulannya ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Nah, kemudian Pak Andi terakhir mengirimkan lembar evaluasi ya. Oke, sudah Pak Andi kirimkan lembar evaluasi. Lembar evaluasinya seperti ini. Silakan dikerjakan. Ini mengerjakannya individu ya, tidak kelompok. Yang kelompok tadi yang LKPD-nya silakan dikirim ke Pak Andi. Ini juga, nah ini mengerjakannya satu anak satu atau individu. Silakan nanti ditulis di kertas. Kemudian kalau sudah difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Pak Andi, di nomornya sudah ada di situ. Intinya, jadi tugas kalian nanti untuk mengerjakan ada 2 soal sama membentuk atau membuat model matematika. Sebelum Pak Andi tutup, untuk pelajaran minggu depan atau pelajaran kita selanjutnya adalah masih kaitan dengan program linear, tetapi nanti kita masuk ke menggambar atau mencari daerah penyelesaian dari program linear. Jangan lupa untuk selalu semangat, tidak boleh patah semangat karena kita belajar daring seperti ini. Bismillah, ini jadi pengalaman untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu sehat, bisa tetap belajar seperti ini. Pak Andi akhiri dulu. Sebelum Pak Andi tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang sudah kalian diskusikan, yang dikerjakan tadi bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Pak Andi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.